Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Hai muka, malu sebenarnya. Ngaku kalau sekarang aku nulis ini sambil nangis. Cengeng banget ya aku. Mata udah bengkak. Gak tahu udah berapa kali aku nangis buat hari ini. Yang jelas, sekarang mata aku udah pedih banget. Dada aku sesak. Nafas juga berat. Capek banget Mok. Aku gak pernah cerita sedetail ini ke siapapun. Tapi kali ini aku bener-bener butuh kamu, Mok. Aku butuh seorang yang gak akan bilang sabar ya. Karena jujur, aku udah muak dengar kata itu. Aku gak mau sabar. Aku udah gak bisa sabar lagi. Dulu, aku pikir hidup ini sederhana. Ketemu orang yang aku sayang, dia juga sayang sama aku. Terus kita nikah, punya anak, punya keluarga kecil yang bahagia. Sederhana itu. Tapi ternyata hidup gak simpel itu. Nyatanya, cinta aja gak pernah cukup. Dan kata-kata ekspektasi berbanding terbalik sama realita tuh emang benar adanya. Aku udah pacaran sama cowokku hampir 4 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Kita ngelewatin banyak hal bareng-bareng. Seneng, sedih, jatuh, bangun kita lewatin sama-sama. Saling pegang tangan satu sama lain. Saling jadi pasangan yang suportif satu sama lain. Sejak awal pacaran, kita gak pernah backstreet. Orang tuaku kenal sama dia. Begitu juga orang tuanya kenal sama aku. Meski gak sering, tapi beberapa kali aku pernah main ke rumah dia. Meski gak sering dan sedekat dia ke keluarga aku. Tapi, ya aku pikir gak ada masalah dengan itu. Sampai akhirnya, kita masuk ke fase-fase dimana aku yakin dia bakal jadi orang terakhir yang nemenin aku sampai tua. Tapi, bukan berarti aku mulai mendesak dia buat nikahin aku. Sekedar nanya kapan atau mau gimana hubungan kita aja enggak. Aku lebih milih ngebiarin semua mengalir begitu aja. Dengan satu keyakinan bahwa suatu hari kalau dia udah siap pun pasti bakal ngelamar aku. Gak disangka hari itu bakal datang secepat ini. Sepulang kerja, dia ngajak aku mampir dulu ke tempat makan langganan kita. Bukan tempat romantis yang sengaja dia booking buat kita berdua doang. Atau tempat yang ada band musiknya, gak ada makanan mewah, gak ada meja penuh dekorasi bunga dan lilin kayak di film-film. Bener-bener sederhana, kayak makan malam kita yang biasanya aja.
Di sana, dia ngajak aku nikah, Ca. Waktu dia ngutarain niatnya itu, rasanya kayak dunia akhirnya berpihak ke aku. Aku gak bisa berhenti senyum waktu dia bilang dia mau ngajak keluarganya buat datang ke rumah minta restu ke orang tua aku. Aku pikir ini akhir penantian yang gak pernah aku utarain. Aku pikir ini cerita cintaku yang bakal berakhir bahagia nih. Tapi ternyata kapanpun Tuhan bisa ambil semua rencana yang sebelumnya nyaris tercapai. Hari itu, beberapa hari setelah dia ngelamar aku, dia nemuin aku dengan muka gak karuan. Dia cerita kalau orang tuanya gak mau ngantar dia ke rumah buat minta aku ke orang tuaku. Dia bilang kalau selama ini ternyata orang tua dia gak setuju sama aku. Waktu dia bilang kalau mereka nolak aku, rasanya kayak ada sesuatu yang hancur di dalam dada aku, Mo. Anehnya, aku gak langsung nangis, aku gak langsung marah, aku gak langsung bereaksi apapun. Aku cuma duduk, diam, sambil berusaha memahami apa yang baru aja diomongin. Ucapan dia terus berputar-putar di kepala aku. Mereka nolak aku. Mereka gak mau aku jadi bagian dari keluarga mereka. Setelah lebih tenang, satu-satunya yang keluar dari mulut aku cuman, kenapa? Aku kayak ditenggelamin ke dalam dasar sumur waktu tahu alasannya. Orang tua dia lebih suka mantannya daripada aku. Menurut orang tuanya, mantannya itu lebih seimbang buat dia dari segi pendidikan dan latar belakang keluarganya. Aku memang kalah telak, Mo. Kalau dibandingin sama mantannya dia, mantannya cantik, sarjana, kerja, dan punya jabatan bagus. Keluarganya berada lah, gak sebanding dengan aku. Waktu itu, aku gak tahu harus bereaksi gimana. Aku cuma bisa nahan nangis, biar dia gak berat kalau mau mutusin aku di hari itu. Tapi, waktu itu dia bilang, dia bakal tetap nikahin aku. Dia gak peduli kalau harus ngelawan restu orang tuanya. Selama aku ada di samping dia, semua bisa dihadapin. Dia udah nekat banget buat tetap nikah meski gak ada restu dari orang tuanya. Aku bisa aja ngeiyain keinginan dia. Aku bisa aja ngasih penjelasan ke orang tua aku. Aku yakin mereka gak bakal keberatan-keberatan banget. Karena orang tua aku sayang banget sama dia. Tapi aku gak mau kalau dia sampai jauh dari keluarganya, jauh dari ibunya, dan hubungannya jadi rusak sama orang tuanya. Aku gak mau egois ngambil dia dari orang tuanya. Jadi, waktu itu aku bilang sama dia kalau kita bisa tunda dulu pernikahannya. Bukan buat nyerah, justru buat ngambil hati keluarga dia, supaya lebih kenal dan dekat sama aku. Aku mau kok berusaha ngambil hati orang tuanya. Aku bakal tunjukin kalau aku pantas buat anak mereka. Awalnya dia ragu dan nolak. Tapi aku terus ngeyakinin dia kalau restu orang tua itu penting. Terlebih menyangkut urusan pernikahan. Supaya kedepannya rumah tangga kita dilimpahkan keberkahan. Akhirnya dia setuju dengan rencana aku. Setelah itu kita ngelakuin banyak cara buat tunjukin keseriusan kita. Aku ngelakuin berbagai cara, usaha aku.
Aku ngelakuin berbagai cara buat ngambil hati orang tuanya. Aku datang ke acara keluarganya. Aku coba ramah. Aku berusaha nunjukin kalau aku ini bukan orang yang seperti mereka pikirin. Tapi enggak ada satupun usaha aku yang cukup buat mereka. Enggak ada satupun yang bisa bikin mereka berubah pikiran. Dan setelah setahun kita coba, tiba-tiba Fadli ngambil keputusan buat nyerah. Dia bilang dia gak sanggup kalau harus terus-terusan ngelawan orang tuanya. Lucu sebenarnya. Dulu dia yang ngotot tetap mau nikah meski gak direstuin. Sekarang dia ngomong begitu seolah dia gak pernah bilang mau ngelawan restu. Tapi saat itu aku gak marah sama dia. Aku gak bisa marah tepatnya. Aku ngerti banget. Aku juga gak mau jadi alasan dia kehilangan keluarganya. Tapi kalau boleh jujur, aku benci banget sama perasaan ngerti itu. Aku benci karena aku harus memahami sesuatu yang seharusnya gak aku terima. Harusnya aku marah, bukannya malah ngelepas dia dengan tenang tanpa perlawanan. Hari itu, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan dia, aku kehilangan harapan, aku kehilangan bayangan tentang masa depan yang udah aku susun di kepala. Aku kehilangan mimpi tentang pernikahan, tentang rumah kecil yang pernah kita impiin, tentang anak-anak yang bakal kita besarin sama-sama. Semuanya hilang dalam sekejap. Siapa yang bilang life after breakup itu mudah? Enggak. Itu gak pernah mudah. Aku gak bisa makan dengan benar, gak bisa tidur nyenyak. Aku jadi seorang yang aku sendiri gak kenal. Aku pernah pergi makan ke kafe sendirian. Terus cewek-cewek lagi ngerayain bridal shower gitu. Dan rasanya kayak ditusuk sesuatu yang gak kelihatan. Aku pernah dengar lagu pernikahan waktu kondangan. Dan tiba-tiba aku harus buru-buru ke toilet cuman buat nangis. Aku gak bisa lihat orang bahagia tanpa inget kalau aku juga hampir sampai di titik itu. Tapi semuanya hancur dalam sekejap. Setelah itu, tanpa aku sadari, aku berubah. Aku jadi orang yang gak gampang percaya lagi. Aku benar-benar takut buat jatuh cinta lagi. Bukan karena aku gak mau, tapi karena aku gak sanggup kalau harus patah lagi. Setiap ada cowok yang deketin aku langsung mundur. Aku bangun tembok tinggi, aku bikin jarak. Aku gak mau kenal siapapun. Aku gak mau peduli sama siapapun. Aku terlalu takut buat berharap. Setelah berhasil bangkit, aku kuliah sambil kerja. Aku pengen buktiin kalau aku yang dibilang gak layak sama dia tuh bisa loh memenuhi standar orang tua mantanku itu. Gak gampang kuliah sambil kerja. Rasanya berat dan capek. Tapi ini jadi ajang pembuktian buat aku. Aku mau nunjukin kalau orang yang mereka hina bisa jadi lebih dari yang mereka pikirin. Pacaran lagi itu gak pernah ada di dalam daftar rencana aku, Mok. Saat itu, ambisi aku cuma mau beresin kuliah dan dapetin kerja yang lebih bagus, ngejar karir sampai orang yang pernah ngeremehin aku pada nyesel. Aku hampir sampai, Mok. Aku berhasil lulus kuliah. Aku dapat kerjaan yang jauh lebih baik. Semua hampir sesuai sama rencana. Tapi lalu, aku ketemu satu cowok. Dia beda.
Dia gak maksa aku buat suka sama dia. Dia gak nyuruh aku buat berubah. Tapi justru karena itu, aku jadi berubah. Aneh kan? Dia itu orang yang bisa bikin aku dan orang-orang yang kenal dia tuh mikir. Dia gak pernah bilang, kamu harus rajin ibadah. Dia gak pernah menggurui hidup seseorang. Dia punya caranya sendiri yang bikin aku sadar kalau ada sesuatu dalam hidupku yang kosong. Dan aku kagum sama dia, sama cara dia ngadepin hidup. Itu yang bikin aku lengah dan tanpa sadar ngizinin dia masuk ke dalam hidup aku. Aku pikir mungkin kali ini semesta beneran ngasih aku kesempatan kedua. Aku mulai percaya lagi. Aku mulai buka hati lagi. Aku mulai berdamai dengan trauma, berdamai dengan luka, berdamai dengan insecure. Semua berkat dia. Dia banyak ngebimbing aku dan bikin aku yakin kalau dia bisa jadi imam yang baik buat aku, buat keluarga kecil kita nantinya. Tapi lagi-lagi ekspektasi gak semulus realita. Ternyata aku salah lagi. Kali ini bukan orang tua dia yang gak setuju sama aku, tapi orang tua aku. Mereka maunya aku nikah sama orang yang satu suku. Aku gak ngerti. Aku gak ngerti kenapa selalu ada alasan buat ngehalangin aku sama orang yang aku sayang. Dulu aku harus berjuang buat dapetin restu keluarganya mantan aku. Sekarang aku harus berjuang buat dapetin restu orang tua aku sendiri, Mok. Jujur, aku udah gak punya tenaga buat ngulang itu lagi. Aku udah capek. Aku gak mau ngulang semua luka yang dulu. Aku gak mau berjuang, berharap, terus apa lagi? Terus jatuh lagi. Aku takut kalau dia juga bakal nyerah kayak mantanku dulu. Aku takut kalau akhirnya aku bakal kehilangan dia juga. Waktu aku ceritain keresahan aku ke dia bilang kalau dia gak akan nyerah. Dia bilang dia bakal lakuin apapun buat dapetin restu orang tuaku. Tapi aku udah takut duluan. Aku udah keburu trauma. Aku gak siap kalau harus ngalamin semuanya dari awal lagi. Aku bingung. Aku gak tahu harus gimana. Satu sisi, aku gak mau kehilangan dia. Tapi satu sisi juga aku gak mau kehilangan diri aku sendiri buat kedua kalinya. Jadi sekarang, aku harus kayak gimana, Moka? Moka paham kalau kamu capek banget. Moka tahu kamu udah berusaha sekuat tenaga. Tapi rasanya dunia terus aja ngehalangin kamu buat bahagia. Moka tahu kamu takut, trauma, dan mulai ragu sama semuanya. Tapi coba dengerin Moka ya. Luka masa lalu itu nyata. Tapi dia gak boleh jadi penjara yang bikin kamu berhenti melangkah. Dulu, kamu berjuang sendirian buat dapetin restu keluarganya mantan kamu. Sekarang, kamu gak sendirian. Pacar kamu ada di sini, dan dia mau berjuang bareng sama kamu. Itu hal besar. Itu bukti kalau dia serius, kalau dia gak akan lepasin kamu semudah itu. Moka gak bakal bilang ini gampang. Moka juga gak bisa janji kalau akhirnya bakal sesuai dengan harapan kamu. Tapi satu hal yang pasti, kamu gak akan tahu kalau kamu gak nyoba. Jangan biarin ketakutan kamu bikin kamu mundur sebelum berjuang. Jangan biarin luka yang lama ngerampas kesempatan kamu buat kamu bahagia sekarang. Ambil waktu buat nangis kalau memang perlu.
Kasih diri kamu ruang buat ngerasain semuanya. Tapi habis itu bangkit lagi. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Dia ada buat kamu. Mocha dan teman-teman di sini juga ada buat kamu. Kamu gak sendirian. Dan kalau kamu ngerasa gak kuat, kalau kamu butuh pegangan, doa selalu jadi tempat terbaik buat kembali. Minta yang terbaik. Kadang kita gak selalu dapat apa yang kita mau, tapi kita selalu dikasih apa yang kita butuh. Kamu kuat, percaya, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Hidup memang kadang bikin kita jatuh. Kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Mocha cuman mau ngingetin ke kamu semua, kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang